Anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan melakukan pengambilan video untuk mengikuti lomba. Maka semua siswa diharapkan untuk mengikuti senam pagi dengan serius. Jadi gerakannya betul-betul bergerak sesuai dengan contoh, sesuai dengan instruksi. Kalau senam ini diikuti dengan baik, maka sebenarnya sudah cukup untuk menjadi kebiasaan olahraga pagi. Kita harapkan semuanya mengikuti dengan serius, tidak ada yang sambil bergurau, apalagi sambil ngobrol. Ya, semuanya mengikuti dengan baik. Perhatikan semuanya. Siap. Gerak. Baik. Kita awali kegiatan pagi hari ini dengan berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilakukan dengan hikmat dalam posisi sikap tegak sempurna. Hadap kiri, gerak. 1, 2, 3. Khusus kelas 7. Khusus kelas 7. 2 langkah ke depan. Jalan. 1, 2. Luruskan. Oke. Silakan yang jadi contoh. Siapa Mas Sintang yang ditunjuk? Naya 9D dan teman-teman. Ya, karena ini untuk diambil video, jadi contoh yang bagus. Yang 10 orang itu ya. Langsung subscribe. Bisa. Wajib subscribe, wis langsung 500.
Ya, perhatikan semuanya. Siap, gerak. Sekali lagi, lencang kanan. Gerak. 9D jadi patokan. Lihat 9D. Lihat 9D. Luruskan dengan 9D. Tegak, gerak. Mari kita ikuti senam dengan baik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 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 Satu, dua, tiga,
yang sedang mengikuti senam dengan baik. Semuanya hadap kanan, gerak. Duduk, gerak. Ya. Panggilan untuk Radit dan kawan-kawan. Tegar hari ya, terus apa mana? Ya, sinopsis, yang membaca sinopsis ya.
Yuk panggilan atas nama Tunggu Arita, Radit, Domus, Namira, dan Arya untuk mempersiapkan diri. Untuk yang lain silahkan kalian perhatikan apa yang disampaikan oleh teman kalian. Ambil hikmah dari cerita yang akan disampaikan teman kalian. Selama teman kalian bercerita, silahkan kalian mencoba mengendalikan diri untuk tidak berbicara. Besok kami beri kesempatan semua untuk berbicara di depan. Silakan Mbak Namira, Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tegar Arya Wijaya dari kelas 9B. Bisa dipanggil Arya, ya, Arya aja. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan hipnosis dari cerpen yang berjudul Sepatu Tua. Cerpen Sepatu Tua menceritakan seorang anak bernama Raka yang menemukan sepasang sepatu bekas dan merasa sepatu itu memberinya keberanian. Namun saat sepatu itu rusak, ia menyadari bahwa keberanian sejatinya berasal dari dalam dirinya sendiri. Cerita ini mengandung pesan bahwa kepercayaan diri tumbuh dari keyakinan, bukan dari benda luar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Namira dari kelas 9C. Berdirinya saya di sini akan menceritakan sebuah novel fiksi yang berjudul Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Bumi Manusia menggambarkan pergulatan hidup Mingke, seorang pemuda pribumi, cerdas dan kritis yang belajar di sekolah Belanda di era kolonialisme. Ayah Mingke adalah seorang bupati. Mingke memiliki pemikiran modern dan percaya akan kesetaraan manusia. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Annelies, gadis Indo Belanda, anak seorang nyai wanita terhormat. Nama ibunya adalah Nyai Ontosoroh. Mingke pun jatuh hati dengan Annelies. Namun, kehidupan Annelies dan keluarganya di bawah kendali hukum kolonial menghadapi tantangan berat karena diskriminasi rasial yang merenggut kebebasan mereka. Melalui karakter Mingke, Pramudia mengungkapkan sisi gelap kolonialisme dan perjuangan identitas pribumi di tengah dominasi Barat. Mingke yang idealis terjebak di antara dunia tradisional dan modern, memperjuangkan cinta, kebebasan, dan kemanusiaan. Novel ini tidak hanya menjadi kisah cinta yang tragis, tapi juga refleksi kritis tentang ketidakadilan yang dihadapi masyarakat pribumi. Bumi Manusia merangkum semangat perlawanan dan pencarian jati diri di tengah penindasan. Nilai moral yang dapat diambil dari novel tersebut adalah: 1. Pentingnya pendidikan sebagai alat untuk membebaskan diri dari kebodohan dan penindasan. Yang kedua, keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Yang ketiga, ketabahan dan semangat pantang menyerah. Dan yang keempat, pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman warga SMPN 3 Merbah, perkenalkan nama saya Gendis Zalifunas, biasa dipanggil Gendis. Saya dari kelas 8A. Saya berdiri di sini ingin menceritakan sinopsis yang berjudul Laskar Pelangi. Langsung saja saya mulai ceritanya. Nah, jadi ada sekelompok anak di pedesaan di daerah Belitung Timur. Sekelompok anak ini, mereka memiliki keterbatasan ekonomi dan pendidikan. Tetapi dengan keterbatasan ekonomi dan pendidikannya, mereka sama sekali tidak menyerah atau berkecil hati. Mereka mempunyai ide, yaitu mereka membentuk kelompok untuk belajar bersama-sama. Nama kelompok tersebut adalah Laskar Pelangi. Nah teman-teman, setelah mendengarkan cerita tersebut, dapat disimpulkan bahwa pesan moral yang kita dapatkan yaitu tetap semangat, pantang menyerah dalam meraih mimpi, pentingnya pendidikan, kekuatan persahabatan, dan rasa syukur atas apa yang kita miliki. Nah, itu saja cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Hari ini aku akan menceritakan sinopsis dari novel Rumah untuk Eli. Sebelum itu, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Maritza Areta Waradana, biasa dipanggil Mareta, Areta, Reta, Ta atau Ar. Oke, langsung saja dalam ceritanya. Eli, gadis yang berusia 16 tahun, tak pernah menyangka hidupnya akan seperti ini. Eli yang sebelumnya hidup bahagia dalam keluarga yang penuh cinta, kini berubah drastis setelah dituduh penyebab kematian ibunya, Bunda Gianla. Eli mendadak menerima penolakan dan perundungan dari ayah dan keempat kakaknya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru menjadi tempat penyiksaan fisik dan mental baginya. Eli terus bertanya-tanya, sampai kapan ia harus menanggung semua ini? Dan apakah rumahnya akan pernah menjadi tempat yang aman dan penuh kasih lagi? Pesan moralnya adalah pentingnya kasih sayang, memaafkan, dan penerimaan dalam keluarga. Sekian dari aku, terima kasih. Tepuk tangan buat Marita. Oke, kita lanjutkan ya, giliran berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Pratama, bisa dipanggil Adit. Saya dari kelas 8D. Saya akan membacakan sinopsis yang berjudul Gadis Pantai, karya dari Pramudia Nana Teor. Novel ini menceritakan tentang seseorang gadis muda yang dipaksa menikah dengan seseorang penguasa wilayah setempat yang kaya dan berkuasa. Gadis pantai harus meninggalkan kampung halamannya dan berprestasi dengan kehidupan baru di rumah penguasa. Namun dia kemudian menyadari bahwa dirinya hanya dijadikan istri percobaan dan tidak memiliki hak untuk mencintai anaknya sendiri. Sekian sinopsis saya dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Radit. Oke. Apapun yang dibaca oleh teman-teman kalian, yang penting anak-anakku adalah latihan mental di sini. Ini yang sangat penting. Oke, selanjutnya, Danis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Yudi Kusuma, bisa dipanggil Danis, dari kelas 8D.
Di sini saya akan membacakan sinopsis yang berjudul Langkah Kecil. Ini adalah cerita tentang seorang siswa yang awalnya takut berbicara di depan umum. Namun karena dorongan dari teman-temannya dan guru, ia memberanikan diri untuk mencoba. Di situ ia belajar bahwa keberanian itu bukan berarti takut, melainkan tetap maju meski sedang merasa takut. Langkah kecil itu menjadi awal dari perubahan besar dalam dirinya. Sekian sinopsis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Tepuk tangan buat Denis. Oke. Nis, apa yang kamu rasakan berbicara di sini? Dretek Pak. Oh, dretek ternyata. Rasanya gimana rasanya? Enggak tahu. Oke. Ya, anak-anak, dretek untuk yang pertama tidak masalah. Tapi kalau nanti sering-sering dilatihkan, maka akan menjadi kekuatan mentalnya akan lebih. Beruntunglah bagi anak-anak yang punya kesempatan untuk berdiri di sini. Oke, ya selanjutnya silakan. Oh sudah selesai? Ya, sudah selesai. Syukur nanti untuk hari-hari yang ke depan membacanya sudah dihafal dari rumah itu lebih bagus. Nah, sehingga menguasai materinya. Baik anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan kegiatan ini. Silakan semuanya berdiri. Perhatikan semuanya, siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Hitungan 3 tidak ada suara. 1, 2, 3. Anak-anakku, beberapa hari yang lalu ada sebuah peristiwa, ada siswa yang kebetulan menaruh uang di handphone, perasaannya menaruh uang di handphone 1 lembar dan ternyata hilang. Maka mulai hari ini tidak diperkenankan lagi anak-anak menaruh uang di casing handphone. Ya, tidak diperkenankan menaruh uang di casing handphone. Itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, mungkin anaknya lupa sebenarnya naruhnya tidak di handphone. Yang kedua, memang ada anak yang mungkin berbuat curang. Andai kata ada yang berbuat curang, segera sadarilah, karena itu akan meracuni diri kalian. Baik, perhatikan semuanya. Siap, gerak. Segera kita ikuti pelajaran di kelas masing-masing. Tanpa penghormatan, bubar jalan. Tambahan informasi bagi HP yang masih di kelas, olahraga. silakan dikumpulkan di loker ruang guru 7A, 8B, 8D, dan 9C. Ayo, ketua kelas dimohon untuk mengumpulkan HP di loker ruang guru karena pembelajaran akan segera kita mulai sebentar lagi. Terima kasih.